Semua berawal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ketika tokoh seperti Soekarno merumuskan dasar negara untuk menyatukan bangsa yang sangat beragam. Dalam perkembangannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, banyak negara berubah, tapi nilai Pancasila tetap dipertahankan. Di masa demokrasi terpimpin, Pancasila mulai digunakan dalam konteks politik. Lalu di Orde Baru, Pancasila ditekankan lewat pendidikan formal seperti P4, tapi seringkali hanya berhenti di hafalan. Baru di masa reformasi sekarang, Pancasila mulai dimaknai lebih terbuka dan kritis oleh masyarakat. Salah satu momen penting adalah perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Di sini tokoh seperti Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya berusaha mencari dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Yang menarik saat itu adalah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Ada kelompok yang menginginkan negara berbasis agama tertentu, sementara yang lain menginginkan dasar negara yang lebih inklusif untuk semua golongan. Situasi ini sebenarnya cukup sensitif karena menyangkut arah masa depan Indonesia. Di sini saya menangkap bahwa sejak awal Pancasila memang dirancang bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali. Dari peristiwa tersebut, nilai yang paling kuat adalah yang pertama, sila ketiga, yaitu tentang persatuan, menjaga Indonesia tetap utuh di tengah perbedaan. Kemudian sila keempat tentang musyawarah, penyelesaian perbedaan lewat dialog bukan konflik. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari semangat inklusif dan kesadaran bahwa Indonesia tidak bisa dibangun dengan satu suara saja. Pelajarannya penting adalah bahwa perbedaan itu bukan ancaman, tapi bagian dari kenyataan yang harus dikelola. Contohnya di media sosial saat ini, kita sering melihat perbedaan soal isu agama dan politik. Di sini nilai Pancasila bisa diterapkan dengan tidak mudah menghakimi dan lebih memilih diskusi yang sehat. Di lingkungan sehari-hari kita bisa menghargai orang lain meskipun perbedaan latar belakang tanpa harus merasa paling benar sendiri. Saya menyimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya hasil pemikiran, tapi juga hasil perjuangan dalam menyatukan perbedaan yang nyata. Proses perumusannya menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas kesepakatan, bukan pemaksaan. Bagi generasi muda, tantangan sekarang bukan lagi perumusan Pancasila, tapi menjaga semangatnya tetap hidup di tengah era digital yang cepat dan sering penuh konflik ini. Nilai musyawarah dan persatuan justru semakin penting.